untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada berdiri katamu Bapa, semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku
Kami bersyukur padamu, Bapa yang setia. Kami bawa syukur di hadapan. Bapa yang setia. Kami bawa syukur di hadapan. Yesus Tuhan yang layak terima pujian, hormat, kuasa, kemuliaan selama-lamanya. Engkau yang melakukan segala perkara. Kami bawa Oh Tuhan. Kami mengasihi, kami rindu. Kami disegarkan di hadirat Yesus, Yesus, Yesus. Oh, terima kasih. segala puji, segala hormat bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur bersama-sama kami ada di hadirat, memuliakan namamu, bersyukur kepadamu. Bahkan kami rindu mendengar firman. Mari lawat kami, terangi kami dengan firman-Mu. Biar kami berjalan sesuai dengan petunjuk dan kehendak-Mu. Biar kami melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami benar-benar hidup berkenan di hadirat-Mu, di hadapan-Mu. Tuhan, lawat dan berkati kami semua. Kami rindu Bapa kebenaran firman. Iman kami bertumbuh. Iman kami akan terus teguh dan kokoh. Karena firman-Mu adalah dasar yang kuat. Firman-Mu menerangi kami. Firman-Mu akan mengingatkan kami, menegur kami, menasihati kami, mendidik kami, menguatkan kami semua. Oh, terima kasih Tuhan. Urapi hamba yang kami menyampaikan firman, dan berkati seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Beri kami telinga seorang murid untuk mendengar setiap kebenaran firman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati Tuhan. Tentang doa Bapa kami. Latar belakang apa yang Yesus lakukan di sana. Tentunya kita harus melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Dalam Matius pasal 5 ayat 1, 2, firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pertama-tama dikatakan bahwa Yesus duduk. Mengapa ia duduk? Karena itu adalah ciri khas dari guru-guru besar pada zaman itu kalau mengajar murid-muridnya. Yang berikut pengajaran memang menjadi ciri khas dari pelayanan Yesus. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Dalam Matius pasal 4 ayat 23, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Di dalam Matius pasal 7 ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Matius 11 ayat 1, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Matius 13 ayat 54, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Matius 21 ayat 23, lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ. Matius pasal 22 ayat 16, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Matius 26 ayat 55,
Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Pelajaran bagi pelayan firman Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan, pengajaran harus menjadi prioritas. Bukan pengalaman pribadi, bukan lelucon, bukan hanya tentang berkat, bukan hanya tentang mujizat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa yang Yesus ajarkan? Yang Yesus ajarkan di situ adalah ajaran tentang doa. Tuhan Yesus melalui pengajarannya dengan sebuah kritik terhadap praktek doa orang Yahudi. Pertama, motivasi berdoa untuk dilihat orang. Kedua, cara berdoa yang bertele-tele. Mari saudara kita melihat satu persatu ayat demi ayat. Hal yang pertama, motivasi berdoa. Matius pasal 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dari ayat ini nampak bahwa orang-orang pada zaman itu berdoa secara munafik. Mereka sering berdiri di rumah ibadat dan di tikungan jalan sambil berdoa, dan motivasinya adalah untuk mendapat pujian. Mengapa hal semacam ini bisa terjadi? Kita perlu mengetahui latar belakangnya. Orang Yahudi berkata, doa adalah besar, melebihi semua perbuatan baik. Di bait Allah, di dalam rumah, di tempat kerja, di ladang, doa selalu diutamakan. Mereka mempunyai banyak macam doa seperti Shema. Shema itu adalah doa pengakuan iman. Orang Yahudi seperti yang tercatat dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 9, Ulangan 11 ayat yang 13 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Karena itu doa Shema itu berbunyi demikian, Tuhan, engkaulah Allah kami, Tuhan, engkau Esa. Kami mengasihi engkau dengan segenap hati kami, dan dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami. Kami akan memperhatikan apa yang engkau perintahkan. Kami akan mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kami. Kami akan membicarakannya apabila kami duduk di rumah, apabila kami sedang dalam perjalanan, apabila kami berbaring, dan apabila kami bangun. Kami akan mengikatkannya sebagai tanda pada tangan kami dan menjadi lambang di dahi kami, dan kami akan menuliskannya pada tiang pintu rumah kami dan pada pintu gerbang kami. Amin. Doa ini harus dihafal dengan baik 2 kali sehari, pagi dan petang. Pada pagi hari harus diucapkan sepagi mungkin dan tidak boleh lebih dari jam 9. Semoneh Esre, doa 18. Semoneh Esre adalah doa 18, yaitu 18 doa. Ada
Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang harus diucapkan orang Yahudi 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Doa ini juga masuk dalam liturgi ibadah di sinagoge sampai sekarang. Contoh doa nomor 5 berbunyi demikian. Ya Bapa kami, kembalikanlah kami pada hukum-Mu, oh Sang Raja, kembalikanlah kami ke dalam pelayanan bagi-Mu. Bawalah kami kembali padamu melalui pertobatan yang sejati. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang sungguh-sungguh mau menerima pertobatan kami. Kumpulan doa tertulis. Ada juga kewajiban doa yang lain bagi doa Yahudi, dan itu adalah doa berdasarkan peristiwa atau kejadian. Dan doa ini adalah doa tertulis, dan formulanya tidak boleh diubah. Ada doa sebelum dan sesudah makan. Ada doa ketika melihat terang, api, kilat, bulan, hujan, taufan. Ada doa ketika melihat danau. Ada doa untuk memakai perabot yang baru. Ada doa memasuki atau meninggalkan kota. Ada doa kalau mendapat kabar baik maupun kabar buruk, dan beratus-ratus doa lainnya. Tentang jam doa, ada jam doa tetap yang harus dilakukan setiap hari. Jam 9 pagi, 12 siang, jam 3 sore. Tetapi juga dimanapun mereka berada, mereka harus berdoa. Justru disinilah letak persoalannya. Karena doa sema harus dilakukan 2 kali sehari, pagi dan petang, dan tidak boleh lebih dari jam 9 pagi dan malamnya. Maka apabila orang sibuk bekerja atau dalam perjalanan, dan jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi atau 9 malam, maka setiap orang harus berhenti sejenak di mana saja dia berada untuk menaikkan doa sema. Demikian juga dengan doa tetap. Hal ini akhirnya berkembang secara negatif, di mana ada orang-orang tertentu yang kalau mendekati jam 9 sengaja berjalan-jalan supaya tiba saatnya berdoa. Mereka lalu berdiri di tikungan-tikungan jalan, di pasar, di lapangan kota dan tempat umum lainnya untuk berdoa sema. Tujuan mereka adalah agar tahu bahwa mereka sementara berdoa. Ini sangat menyolok karena cara orang Yahudi berdoa adalah berdiri dan kedua tangan diangkat ke atas sambil kepala menunduk. Yesus lalu berkata, Matius pasal 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kalau begitu, apakah salah jika kita berdoa tidak di dalam kamar? Apakah salah kalau orang berdoa di halaman? Bagaimana dengan acara KKR di lapangan? Ingatlah bahwa yang menjadi penekanan Yesus bukanlah kamarnya, tetapi motivasi hati. William Barclay berkata, doa yang sejati haruslah dipersembahkan kepada Allah. Kesalahan besar yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ialah bahwa sebagian besar dari doa-doa mereka tidak ditujukan kepada Allah, melainkan kepada manusia. Cara berdoa, ini hal yang kedua. Selain motivasi doa yang salah, orang Yahudi juga kecenderungan mengucapkan doa yang panjang dengan keyakinan bahwa akan lebih manjur. Yang kedua, sema sering diulang-ulang, bahkan ditambah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah berulang-ulang, bahkan sampai menghipnotis diri sendiri. Sikap ini juga dikecam Yesus. Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Kata bahasa Yunani yang terjemahan bertele-tele
adalah kata yang unik yang tidak dijumpai di tempat lain. Karena itu, kata itu tidak diketahui dengan tepat terjemahannya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, janganlah menggunakan pengulangan yang tidak mempunyai arti. Janganlah terus-menerus mengoceh. Janganlah menumpuk ungkapan-ungkapan yang kosong. Janganlah menggunakan pengulangan yang sia-sia. Calvin berkata begini, ini menunjuk pada doa yang dipanjang-panjangkan. Dan ini merupakan pembicaraan yang tidak berarti. Ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh berdoa yang panjang. Juga tidak berarti bahwa kita tidak boleh mengulangi kalimat doa yang sama. Karena dorongan hati yang sangat kuat, Yesus melakukan doa yang diulang. Dalam Matius pasal 26 ayat 44, Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi bertele-tele di sini artinya doa yang isinya adalah kalimat-kalimat yang sama, diulang-ulang dengan keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa tersebut. Karena banyaknya kata-kata doa itu, menurut Yesus itu adalah kebiasaan dari orang yang tidak mengenal Allah atau orang yang tidak percaya Tuhan alias kafir. Perhatikan praktek doa orang-orang kafir berikut ini. Kisah Rasul pasal 19 ayat 34. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama. Kira-kira 2 jam lamanya, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. 1 Raja 18 ayat 25 dan 29. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka bercingkat-cingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Bukankah ia merenung? Mungkinkah ia merenung? Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Itulah contoh berdoa yang bertele-tele. Orang Yahudi terjebak dalam hal ini. Perhatikan ayat berikut, Matius 23 ayat 14. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Dan karenanya Yesus mengecam mereka, hendaklah kita jauhkan dari pikiran kita bahwa Allah akan terpengaruh dengan doa-doa kita yang dipanjang-panjangkan. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Calvin berkata begini, saudara, orang Kristen berdoa bukan untuk memberi informasi kepada Tuhan tentang hal-hal yang diketahuinya,
kewajibannya, atau untuk mendesak dia untuk melakukan sesuatu yang sedang dilakukannya. Orang Kristen berdoa supaya mereka menggerakkan diri mereka sendiri untuk mencari dia. Mereka bisa mempraktekkan iman pada janji-janjinya. Mereka bisa menenangkan kekhawatiran mereka dengan mencurahkannya kepada Tuhan. Mereka bisa menyatakan bahwa hanya dari Dia saja. Mereka mengharapkan hal-hal yang baik, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yang pertama, motivasi hati yang lurus kepada Tuhan, bukan untuk dilihat atau dipuji oleh orang. Yang berikut, jangan bertele-tele, jangan seperti orang kafir. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Dia, karena Dia Tuhan yang sanggup, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Bagi Dia tak ada yang mustahil. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, dan kalau kita berdoa sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, menurut kehendak Dia, dengan satu motivasi hati yang lurus, saudara, saya yakin apapun pergumulan, apapun doa-doa yang kau naikkan selama ini, Tuhan pasti menjawab engkau. Tuhan pasti memberikan jawaban tepat waktu. Tuhan pasti menyatakan pertolongan yang tepat waktu. Mari saudara masing-masing berdoa. Jangan bertele-tele engkau berdoa di hadapan Tuhan. Jangan engkau bertele-tele. Mari naikkan doamu dengan satu keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Semua berdoa. Apa yang kau hadapi selama ini? Pergumulan-pergumulanmu, nyatakan dalam doamu di hadapan Tuhan. Dia Bapa yang mengasihi kita. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Mungkin saudara berkata, saya selama ini berdoa, bertahun-tahun berdoa, namun jawaban belum kunjung-kunjung datang juga. Mungkin engkau sudah bimbang dan ragu dan putus asa. Ingat, doa orang benar besar kuasanya. Bila dengan yakin engkau doakan itu, maka kehendak Tuhan akan terjadi dalam setiap doa-doa kita. Naikkan doamu, anak-anak muda, doakan buat hidupmu, biar selama hidupmu engkau melayani Tuhan, selama hidupmu engkau menyenangkan Tuhan. Mari orang tua berdoa buat anak-anakmu. Selagi kita masih hidup, mari saudara berdoa. Doa itu adalah nafas hidup kita. Mari, semakin engkau banyak waktu dengan Tuhan untuk berdoa, semakin banyak pula engkau akan mengalami kuasa kasih-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, nyatakan, utarakan di hadapan Tuhan, utarakan itu. Apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu, nyatakan itu dalam doa. Yakin dan percaya
Jangan bertele-tele. Tapi mari merendahkan dirimu. Engkau berdoa di hadapan Tuhan, minta kepada Tuhan yang sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. 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 Oh. Bangun hubunganmu, bangun hubungan. Ada begitu banyak orang bisa berdoa. Bahkan dia bisa menghafal doa-doanya. Saudara, doa yang harus dipersembahkan bagi Tuhan adalah doa yang keluar dari hatimu yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau mau menerima jawaban-jawaban dalam hidupmu, pastikan hatimu benar-benar telah dikuduskan oleh firman dan kuasa darahnya. Pastikan hatimu benar-benar sudah dibersihkan oleh kuasa firman-Nya. Mari rendahkan dirimu. Oh, lawat kami Tuhan, lawat kami, lawat kami, lawat. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang